Baik, pada video pembelajaran kali ini akan dibahas mengenai fungsi rekursif. Sebelum memasuki materi, saya akan menyebutkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Putu Widiantara Artantawibawa, yang kedua Putu Putri Pratiwi, yang ketiga Dewa Gede Sidan Maharta, yang keempat Imade Sumagunawan, dan yang kelima Rendra Pramatana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rekursif. Nah, sebelum itu, saya memiliki beberapa gambar yang bisa kita lihat. Jadi, pada gambar yang paling kiri ada dua buah orang yang sedang bercermin, di mana pada cermin terdapat dua buah orang lagi yang melihat pada cermin, dan pada cermin itu terdapat dua orang yang melihat pada cermin, begitu seterusnya. Kemudian yang di tengah bagian atas ada aplikasi OBS, di mana aplikasi ini menampilkan sebuah infinite loop. Kemudian di tengah yang bagian bawah ada daun paku, dan juga yang di pinggir kanan itu ada pohon cemara. Nah, beberapa ilustrasi ini merupakan contoh dari fungsi rekursif. Jadi, apa sih fungsi rekursif itu? Nah, fungsi rekursif adalah fungsi yang bisa memanggil dirinya sendiri. Nah, terus, kenapa sih kita perlu fungsi rekursif? Pada dasarnya, fungsi rekursif ini sangat mirip dengan iteratif, atau yang umum kita kenal sebagai looping alias perulangan. Nah, kan tetapi, solusi iteratif di beberapa masalah itu sangat sulit untuk dipikirkan atau sangat sulit untuk didapatkan. Nah, itulah yang menyebabkan pendekatan secara rekursif itu lebih mudah. Oke, selanjutnya dalam fungsi rekursif itu terdapat dua hal penting. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan base case atau basis, dan yang kedua ada yang disebut dengan recurrence atau recurrence. Nah, bagian base case atau basis ini berisi nilai awal dan berfungsi untuk menghentikan fungsi rekursif. Sementara di bagian recurrence inilah terjadinya proses pemanggilan fungsi rekursif itu sendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pendekatan secara rekursif dan secara iteratif itu sangat mirip. Nah, jadi kita akan lihat seberapa mirip kedua fungsi ini. Jadi salah satu fungsi rekursif adalah fungsi faktorial. Jadi kita misalkan n sama dengan 5, maka n faktorial adalah 5 faktorial. Sama dengan 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Sama dengan 120. Nah, dengan solusi iteratif, kita bisa menggunakan for loop. Jadi kita inisiasi dulu variabel, misalnya variabel itu bernama jawaban, kemudian kita loop variabel tersebut sebanyak n kali. Di nilai jawaban akan dikalikan dengan i sebanyak n. Di jawaban dikali 5, jawaban dikali 4, jawaban dikali 3, dikali 2, dan dikali 1. Sementara untuk solusi rekursif, itu kita akan membuat sebuah function. Functionnya bernama faktorial, jadi dengan satu parameter yaitu n. Nah, function ini memiliki base case yang terjadi ketika n-nya sama dengan 1. Jadi base case-nya adalah ketika 1 faktorial, itu return 1, mengembalikan nilai 1. Nah, selain itu, else, jika nilai n-nya lebih dari 1, maka fungsi faktorial ini akan mengembalikan nilai n dikali faktorial n min 1. Jadi, jika kita masukkan n-nya 5, maka akan mengembalikan nilai 5 dikali faktorial 4. Nah, faktorial 4 akan mengembalikan nilai 4 dikali faktorial 3, begitu seterusnya. Sehingga hasilnya nanti adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oke, kalau contoh tadi
agak kurang jelas, jadi kita langsung menuju bagaimana sih cara membuat fungsi rekursif itu sendiri. Nah, dalam pemrograman, sebenarnya ada banyak sekali hal yang bisa dijadikan fungsi rekursif. Salah satunya adalah bilangan Fibonacci. Oke, contohnya adalah kita ketahui bahwa deret Fibonacci terdiri dari 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Nah, dari deret Fibonacci ini kita akan membuat sebuah fungsi rekursif. Jadi, Fibonacci pertama yaitu 1, kemudian kita memiliki deret Fibonacci kedua yaitu nilainya 1. Nah, karena kita berbicara tentang fungsi rekursif, maka kita harus mampu menghubungkan kejadian yang sebelumnya dengan kejadian sekarang. Jadi kita harus mampu menghubungkan fungsi pertama dengan fungsi kedua. Nah, kita dapatkan bahwa fungsi kedua merupakan fungsi pertama ditambah 0. Begitu pula dengan fungsi ketiga. Di F3, di deret ketiga dari Fibonacci, itu didapatkan dengan menjumlahkan fungsi kedua ditambah fungsi pertama. Atau F3 sama dengan F2 ditambah F1. Begitu pula dengan F4, didapatkan dengan menjumlahkan fungsi ketiga dengan fungsi kedua. Hal yang sama juga terjadi pada F5. Jadi didapatkan dengan menjumlahkan F4 plus F3. Begitupun seterusnya. Sehingga kita dapatkan bahwa jika N-nya itu di atas 3, maka akan berlaku Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2. Sementara jika N-nya di bawah 3, atau dalam hal ini N-nya 1 atau 2, maka nilai N itu sama dengan 1. Nah, dari sini pula kita sudah mendapatkan basis, bahwa basis dari fungsi ini adalah F1 dan F2 yang memiliki nilai 1. Jika kita implementasikan dalam pemrograman, hasilnya bisa dilihat seperti fungsi Fibonacci ini. Jadi kita membuat fungsi Fibonacci dengan parameter n. Jadi basisnya adalah if n sama dengan 1 atau n sama dengan 2. Jadi ketika nilai n sama dengan 1 dan nilai n sama dengan 2, maka akan mengembalikan nilai 1. Selain itu, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai Fibonacci n-1 ditambah Fibonacci n-2. Oke, yang terakhir kita akan membahas mengenai Tower of Hanoi atau Menara Hanoi. Nah, Menara Hanoi adalah sebuah permainan matematika atau sebuah teka-teki yang bertujuan untuk memindahkan seluruh tumpukan cakram ke tiang yang lain. Jadi ada beberapa aturan dalam permainan ini. Yang pertama, hanya satu cakram yang boleh dipindahkan dalam satu waktu. Kemudian yang kedua, cakram yang diambil haruslah cakram yang paling atas. Dan yang ketiga, tidak boleh meletakkan cakram yang lebih besar, yang memiliki ukuran yang lebih besar di atas cakram yang lebih kecil. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan Menara Hanoi ini. Jadi kita misalkan kita memiliki replika Menara Hanoi dengan 3 tiang, yaitu tiang A berada paling kiri, tiang B di tengah, dan tiang C di kanan. Dan kita memiliki 3 buah cakram, yaitu cakram yang paling kecil bernomor 1, kemudian cakram nomor 2, dan juga cakram yang paling besar berwarna hijau, memiliki nomor 3. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk memecahkan Menara Hanoi ini dari satu tumpukan hingga ke 3 tumpukan. Oke, kita mulai dari satu tumpukan cakram. Nah, di sini saya ingin memindahkan satu tumpukan itu dari A ke C. Nah, hal yang perlu kita lakukan yaitu tinggal memindahkan langsung saja ya dari tiang A ke tiang C. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan dari A ke B. Jadi jika kita ingin memindahkan dari A ke B, kita bisa langsung saja pindahkan dari A ke B. Nah, itu untuk yang satu cakram. Selanjutnya untuk yang 2 cakram. Jadi saya ingin memindahkan dari A ke C. Nah, untuk memindahkan dari A ke C, tentu kita harus memindahkan cakram yang nomor 1 ke
tiang B terlebih dahulu. Kemudian kita pindahkan cakram nomor 2 ke C, dan kita kembalikan cakram nomor 1 ke C. Nah, sehingga seluruh prosesnya seperti ini. Jadi pindahkan dulu cakram nomor 1 ke tiang B, kemudian pindahkan cakram nomor 2 dari A ke C, dan pindahkan cakram nomor 1 dari B ke C. Itu dari A ke C. Selanjutnya kita akan memindahkan dari A ke B. Jadi secara prinsipnya sama. Pertama kita pindahkan cakram nomor 1 dulu ke C, kemudian pindahkan cakram nomor 2 ke B, dan kembalikan cakram nomor 1 ke B. Jadi untuk seluruh prosesnya, yang pertama yaitu pindahkan cakram nomor 1 dari A ke C, kemudian pindahkan cakram nomor 2 dari A ke B, dan yang terakhir kembalikan cakram nomor 1 dari C ke B. Dan yang terakhir kita akan coba memindahkan dari B ke C. Jadi yang pertama kita akan pindahkan cakram nomor 1 dari B ke A, kemudian kita akan pindahkan cakram nomor 2 dari B ke C, dan kita kembalikan cakram nomor 1 dari A ke C. Nah, sehingga seluruh prosesnya adalah memindahkan cakram nomor 1 dari tiang B ke tiang A, kemudian kita pindahkan cakram nomor 2 dari tiang B ke C, dan kita pindahkan cakram nomor 1 dari tiang A ke tiang C. Oke, sekarang untuk yang 3 cakram. Nah, kita akan coba memindahkan dari A ke C. Oke, tentu untuk memindahkan cakram ini dari A ke C, kita perlu memindahkan cakram nomor 1 dan 2 ke B. Akan tetapi, kita tidak boleh memindahkan 2 cakram sekaligus. Nah, karena kita di sini membahas fungsi rekursif, kita harus mampu mengaitkan kejadian sekarang, memindahkan 2 tumpukan ini dengan kejadian yang lalu atau dengan fungsi yang lalu. Jadi, memindahkan 2 tumpukan atau 2 cakram 1 dan cakram 2 dari tiang A ke tiang B itu sudah kita lakukan sebelumnya. Sehingga kita bisa masuk kembali atau melakukan proses itu. Nah, setelah kita melakukan proses itu, kita bisa memindahkan cakram nomor 3 dari A ke C. Dan selanjutnya, kita akan pindahkan cakram nomor 1 dan 2 dari tiang B kembali ke tiang C. Nah, karena kita tidak boleh memindahkan 2 cakram sekaligus, jadi karena ini merupakan fungsi rekursif, kita harus mampu, seperti yang saya katakan tadi, kita harus mampu mengaitkan kejadian yang sekarang dengan kejadian yang lalu, atau mengaitkan dengan fungsi yang lalu. Jadi memindahkan kedua cakram ini dari tiang B ke tiang C itu sudah kita lakukan. Nah, sehingga kita bisa menggunakan hal tersebut. Dan cakram 1 dan 2 sudah berpindah. Nah, dari hal tersebut, dari ilustrasi tadi, kita dapat simpulkan cara untuk menyelesaikan menara Hano ini. Oke, yang pertama kita sudah menemukan basis. Basisnya terjadi ketika jumlah tumpukan hanya terdiri dari cakram nomor 1. Sementara untuk rekurensnya, nah, jika tumpukannya terdiri lebih dari 1, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, pindahkan semua tumpukan kecuali yang paling bawah ke tiang sisa. Jadi seperti contoh di atas, ketika kita ingin memindahkan A ke C, maka tiang sisanya adalah tiang B. Kemudian yang kedua, ketika tumpukan hanya 1, jadi ketika yang tersisanya tumpukan 3, maka kita langsung pindahkan ke tiang tujuan, langsung pindahkan ke tiang C. Dan yang terakhir, pindahkan semua tumpukan di tiang sisa, jadi di tiang B itu ke tiang tujuan. Nah, terus sekarang bagaimana cara kita mengimplementasikannya di dalam program? Oke, di sini sudah ada beberapa blok. Jadi untuk mengimplementasikannya ke dalam program, kita bisa membuat sebuah function yang tidak memiliki return value dengan nama tower. Di function ini memiliki 4 parameter, yaitu n yang merupakan tingkatan dari
menara Hanoi ini, kemudian ada awal, yaitu tempat kita atau tempat tingkatan ini berada, kemudian tujuan, itu tempat kita ingin memindahkan tingkatan tadi, dan juga sisa. Nah, kita ketahui bahwa basisnya terjadi ketika n sama dengan 1. Ketika n sama dengan 1, kita akan cetak cakram 1 dari tiang awal ke tiang tujuan. Nah, selain itu, seperti yang cara yang sudah kita dapatkan tadi, selain itu, maka kita akan pindahkan seluruh cakram kecuali yang paling bawah dari tiang awal ke tiang sisa. Kemudian kita pindahkan cakram yang paling bawah dari tiang awal ke tiang tujuan, dan kita pindahkan cakram yang ada di tiang sisa ke tiang tujuan. Setelah itu kita tutup else-nya, dan kita tutup function-nya. Jadi implementasinya dalam program, di source code-nya sama seperti yang sudah saya paparkan tadi, dan akan mendapatkan hasil seperti ini. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian video pembelajaran yang kami tayangkan, semoga bermanfaat, dan sebagai akhir kami ucapkan terima kasih.